Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini insyaallah saya akan men-share sebuah faidah tentang membaca surat Yasin sebanyak 4 kali disertai dengan doanya, insyaallah menjadi wasilah sebagai cara untuk menggapai segala kebutuhan dan untuk menghilangkan segala permasalahan. Faidah ini saya ambil dari sebuah kitab yang bernama Kitab Bughiyatul Mustarsyidin yang disusun oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum, ada di halaman 295. Kitabnya seperti ini. Saya mengaji kitab Bughiyah ini kepada almarhum al-maghfurlah Abah Kiai Haji Ridwanullah rahimahullah ketika saya masih mondok di Pondok Pesantren Ar-Ridwan Bungur Sari. Semoga faidah ini bermanfaat untuk semuanya dunia dan akhirat. Sebelum saya menyampaikan cara mengamalkannya atau mempraktekannya sesuai petunjuk dari Ba'dul Masyayikh, terlebih dahulu saya akan membaca di kitab aslinya. Semoga menjadi semakin besar manfaat untuk yang mau mengamalkannya. Mangga disimak dulu bacaan saya di kitabnya. Insya Allah nanti di akhir akan saya jelaskan cara mengamalkannya. Jadi sebaiknya video ini disimak dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Ini satu faidah. Qala telah berkata Sopo al-Hubaisy, al-Imam Hubaisy rahimahullah, fi Kitabil Barokah, di dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Barokah. Man qara'a Yasin arba'a marratin, siapa orang yang baca surah Yasin sebanyak 4 kali. La yufarriqu bainaha bikalamin, ketika membaca hendaknya membacanya terus-menerus, jangan terselang dengan perkataan selain membaca surah Yasin tersebut. Fi maudhi'in nadhifin khalin, di tempat yang bersih dan sepi, bisa di kamar atau di masjid ketika sedang tidak ada orang, bisa di siang hari ataupun di tengah malam mangga. Summa qala salasan, setelah selesai membaca Yasin 4 kali syarat terus menerus, lalu membaca doa ini sebanyak 3 kali. Maka simak untuk doanya, bisa dilihat di layar HP. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal munaffisi an kulli madyun. Subhanal mufarriji an kulli mahzun. Subhana man amruhu bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrijal humum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa fa'ali kada wa kada. Lafaz kada wa kada nanti bisa diganti dengan hajat atau keinginan kita. Maka diterangkan dalam kitab ini, bila ada orang mengamalkan dengan cara tersebut, qudiyat hajatuhu, maka hajat orang tadi akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mujarrabun, kata pengarang kitab ini, faidah tersebut sudah mujarrab, sudah dijajal dan dibuktikan
faidahnya, dibuktikan kebenarannya. Seperti itu mujarrabun. Nah, tadi sudah kita bacakan di kitab aslinya. Insya Allah akan saya terangkan cara mengamalkannya supaya lebih sempurna sesuai petunjuk daripada ba'dul masyayikh. Tetapi sebelum saya menyampaikan tentang cara mengamalkan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang pembangunan pondok pesantren atau masjid pesantren Darussalam. Alhamdulillah saya bersama rekan santri sudah menyusun sebuah buku yang bernama buku Majmu'atul Fawaid. Seperti ini bukunya. Buku ini tebalnya sekitar 138 halaman. Di buku Majmu'atul Fawaid ini dituliskan sebagian besar faidah-faidah yang sudah saya share di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada bermacam-macam sholat sunat hajat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, dan ada juga sholat hajat yang belum saya share yang bernama sholat sunat hajat kun fayakun. Itu faedahnya sangat besar. Diterangkan di kitab bahwasanya siapa orang yang senantiasa sering mengamalkan sholat sunat hajat kun fayakun, maka Allah akan pertemukan dia dengan hajatnya, walaupun antara diri orang tersebut dengan hajatnya sejauh masyrik dan maghrib, sejauh timur dan barat. Di buku ini sholat hajat dijelaskan dari mulai niatnya, bacaannya juga doanya. Selain sholat hajat, ada tuntunan sholat tahajud, ada tuntunan sholat duha lengkap dengan doanya, dan ditulis dengan huruf Arab juga Latin. Di buku ini juga terdapat bermacam-macam sholawat. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Fatih, sholawat Adrikni, sholat Pulus, dan yang lainnya. Itu semua pun sama, ditulis dengan Arab dan Latin, dijelaskan dengan cara hadarahnya, kemudian juga doa penutupnya. Selain sholat hajat dan juga sholawat, di buku ini ada beberapa amalan untuk menggapai satu hajat tertentu. Dibimbing cara mengamalkan suratul Fatihah untuk memohon terkabulnya hajat, tentang membaca ayatul kursi lengkap dengan doanya. Ada juga hizib basmalah untuk segala hajat yang kita inginkan. Atau mungkin pula ada pedagang yang ingin laris dagangannya, berkah tokonya, di sini ada. Ada juga untuk sahabat yang belum punya pendamping hidup, atau orang tua yang anaknya, putrinya belum mendapat pendamping hidup, di sini ada bimbingannya agar cepat mendapat jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di sini tentang tuntunan tahlil singkat. Mungkin di antara sahabat ada yang ingin mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat kepada keluarga, pada orang tua, kepada guru atau teman. Di sini dibimbing mulai hadarahnya, bacaannya, juga cara mengisolkannya atau doanya. Dan masih banyak lagi faidah-faidah yang terdapat di buku Majmu'atul Fawaid ini. Selain buku Majmu'atul Fawaid, ada satu lagi yaitu Silsilatul Masyayikh. Artinya di sini dituliskan tentang silsilah, rantai-rantai keguruan saya dalam bidang ilmu hikmah dari saya sampai ke Rasulullah SAW. Yang mana dahulu ba'dul masyayikh, bila kita mengamalkan satu amalan dan Anda sadar keguruannya atau silsilah keguruannya, maka insya Allah berkahnya akan semakin besar. Nah, bila ada sahabat yang berminat untuk mendapatkan buku Majmu'atul Fawaid lengkap dengan sanadnya ini, caranya mangga sahabat berinfak atau bersedekah, dikirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam. Untuk dalam negeri minimal Rp300.000, lebih besar lebih baik, insya Allah niati untuk bersedekah, karena uang yang panjenengan sedekahkan insya Allah akan digunakan untuk pembangunan, pengembangan dan keperluan Pondok Pesantren Darussalam, juga untuk para santri. Alhamdulillah di pesantren Darussalam ini santri sudah dibebaskan dari uang makan bulanan. Untuk luar negeri dikarenakan ongkos kirimnya agak mahal, maka kirimkan uang minimal 600 atau 700 ribu rupiah. Kirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam yang ada di deskripsi, ada juga di layar HP maka dilihat. Setelah mengirimkan uang, kemudian kirimkan bukti transfernya. Dikirimkan ke
boleh ke WA saya atau ke WA admin pesantren. Setelah mengirimkan bukti transfer, kirimkan juga nama lengkap dan alamat lengkap. Insya Allah 2 atau 3 hari buku tersebut akan dipaketkan oleh santri via JNE biasanya. Alhamdulillah sampai saat ini buku sudah banyak yang dikirimkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa, juga keluar Jawa. Bahkan sudah ada yang dikirimkan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia juga ada, dan ke Brunei pun sudah ada yang dikirimkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Untuk para sahabat yang tidak membeli buku Majmu'atul Fawaid ini, untuk semua amalan tetap saya ijazahkan, mangga boleh diamalkan dengan penuh keikhlasan. Kita memohon kepada Allah, semoga menjadi keberkahan untuk semuanya dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Hari ini hari Kamis tanggal 14 Juli. Alhamdulillah pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam terus berjalan. Sekarang para pekerja sedang memasang pagar, juga gada-gada ke masjid. Insya Allah nanti kalau sudah selesai pemasangan pagar juga gada-gada, akan dilanjutkan dengan mengecor atau mengkeramik halaman masjid supaya bisa digunakan kalau sedang ada jamiah. Selanjutnya setelah selesai pembangunan masjid, insya Allah akan dilanjutkan dengan pembangunan Pondok Pesantren Putri. Mohon doa dari para sahabat, semoga masjid dan pesantren ini cepat selesai dengan pertolongan Allah dan menjadi masjid juga pesantren yang berkah, yang diridhoi oleh Allah di dunia dan akhirat. Untuk para donatur, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Teriring doa jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, untuk mengamalkannya supaya lebih sempurna, maka disimak cara ini, yang mana saya mendapatkan ijazah daripada Ba'dul Masyayikh. Dahulu Ba'dul Masyayikh, pertama lakukan dulu sholat sunat hajat, boleh yang 4 rakaat ataupun yang 2 rakaat. Untuk para sahabat yang belum bisa sholat sunat hajat, maka bisa dilihat di video saya, yang 2 rakaat ada di video ke-35 dan yang 4 rakaat ada di video ke-3.
Setelah salam, setelah kita membaca syahadat, istighfar dan sebagainya, lalu kita membaca istighfar secara khusus sebanyak 100 kali. Yang pendek saja. Contohnya seperti Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, baca 100 kali. Kemudian kita membaca sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sama bacanya 100 kali. Setelah selesai membaca istighfar dan sholawat, lalu kita lanjutkan dengan membaca tawasul. Bagi yang tidak ingin baca tawasul tidak apa-apa, tetapi sebaiknya membaca tawasul agar kita mendapat berkah dari para mursalin, para anbiya, para malaikat, para aulia dan para ulama, juga para masyayikh. Insyaallah akan semakin besar faidahnya. Bagi yang belum bisa cara tawasul, bisa dilihat di deskripsi video ke-22. Buka video ke-22, kemudian ketuk judul di bawahnya, nanti akan muncul contoh tawasul. Boleh dibaca semua ataupun sebagian, mangga tidak apa-apa. Setelah kita membaca tawasul, kemudian kita membaca surah Yasin sebanyak 4 kali. Bukan 41 kali, 4 kali dengan terus-menerus, artinya jangan diselang dengan perkataan selain membaca surah Yasin. Kemudian setelah kita membaca surah Yasin, kita membaca doa ini sebanyak 3 kali. Maka disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal munaffisi an kulli madyun. Subhanal mufarriji an kulli mahzun. Subhana man amruhu bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrijal humum, ya hayyu ya qayyum, salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa fa'alli kadza wa kadza. Lafaz kadza wa kadza nanti bisa diganti dengan hajat atau keinginan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal munaffisi an kulli madyun. Subhanal mufarriji an kulli mahzun. Subhana man amruhu bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrijal humum, ya hayyu ya qayyum, salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa fa'alli kadza wa kadza. Lafaz kadza wa kadza nanti bisa diganti dengan hajat atau keinginan kita. Maka disampaikan di kitab Qudiyat hajatuhu mujarrabun. Hajatnya akan diijabah oleh Allah dan faedah ini sudah mujarrab. Itu cara mengamalkannya. Nah, kata Dawuh Badul Masyayikh, amalkan amalan ini minimal 7 malam sampai 21 malam. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama hajat kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh diamalkan di siang hari, tetapi yang paling baik diamalkan di tengah malam supaya keadaan sedang keadaan sepi. Baca di tempat yang bersih dan dalam keadaan tempat tersebut sepi. Itu disampaikan di dalam kitab Bughiyah Al-Mustarsyidin. Semoga video ini bermanfaat untuk semua dunia akhirat. Mari kita tutup video ini dengan doa kafaratul majlis dan doa yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur awrati ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.